سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم قصدناكم طلبناكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscribe channel Sambalnya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada kali ini di Pulau Madura. Tempatnya kita sekarang berada di Kecamatan Tanjung Bumi, tepatnya di Desa Banyusangka. Di tempat ini terdapat sebuah makam keramat dan cukup misterius. Letaknya di samping laut di Tanjung Bumi ini, yaitu makam keramat Sayyid Husin. Memang di luar tertulis makam keramat Sayyid Husin Assegaf, tapi masih simpang siur apakah beliau Assegaf atau bukan. Yang pasti beliau adalah seorang waliullah yang diberi banyak karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang bagaimana sejarah beliau Sayyid Husin ini sampai ke sini banyak versi yang beredar. Ada yang bilang beliau adalah putra dari Syekh Samsudin. Ada yang bilang beliau memang seorang sayyid yang tadi saya baru mendengar dari seorang Habib bangsa bin Hamid yang ada di makam Syekh Khalil, bahwa sebenarnya beliau ini pernah melakukan satu perjalanan sehingga beliau mendapatkan isyarat, entah mimpi atau gimana, bahwa engkau jalanlah terus sampai ketemu satu lubang. Nah, ketika engkau bertemu satu lubang, lah di sini nanti adalah makammu. Nah, ternyata beliau menemukan lubang itu di daerah sini dan betul adanya beliau jadi dimakamkan di tempat ini. Itu versi yang mungkin lebih bisa diterima oleh kalangan para habaib. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik di makam ini adalah makam ini cukup misterius. Walinya hanya dikenal dengan Sayyid Husin, tapi orang yang berziarah di makam ini banyak yang sudah bercerita cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang kabulnya instan. Kabulnya ziarah ke sini instan hajatnya. Seperti contoh, tempat ini dulunya enggak dibangun kubah seperti ini, bagus seperti ini. Jadi pernah satu orang sayyid, dia ziarah ke sini, belum lama ziarah ke sini, anaknya itu ketelenan jarum pentol itu. Anaknya masih kecil ketelenan jarum. Lalu si sayyid itu ziarah ke sini. Beliau mengatakan di makam ini kepada Habib, kalau memang Habib ini wali, anak saya nggak jadi dioperasi. Subhanallah, anaknya sudah masuk ke kamar operasi, tiba-tiba batuk, itu jarum keluar dari mulutnya. Selesai ziarah dari sini dikabari, itu jarum keluar dari mulutnya, nggak jadi operasi. Maka saking bersyukurnya kepada Allah, maka uang untuk operasi tadi dibangunkan makam ini untuk renovasi makam ini. Begitu yang saya dengar dari beberapa teman. Dan banyak lagi teman saya juga pernah mengalami seperti itu. Beliau pas ziarah ke sini kebetulan dapat kabar mobilnya hilang. Jadi waktu ziarah sini pikirannya mobilnya hilang. Keluar dari makam ini selesai ziarah, ditelepon langsung ketemu mobilnya. Keluar dari makam sini. Dan itu sudah seperti itu, sudah banyak sekali yang terjadi dikabulkan, entah cepat, entah lambat, pasti hajatnya dikabulkan oleh Allah ketika ziarah ke sini. Dan kebanyakan cepat. Termasuk saya sendiri mengalami hal seperti itu, tapi tidak perlu saya ceritakan. Jadi kalau Anda ke Madura, Anda cari ke daerah Tanjung Bumi, makam keramat Sayyid Husin. Ya, beliau cukup keramat dan makamnya cukup misterius.
siapakah sosok Sayyid Husain ini masih banyak yang belum mengetahui, banyak versi beredar. Tapi yang pasti beliau adalah walinya Allah yang ditaruh Allah di tempat ini untuk menjadi paku di tempat ini, termasuk pakunya di Pulau Madura ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, menambah khazanah makam-makam waliullah yang jarang dikunjungi oleh orang-orang, dan mari kita ramaikan ziarah makam-makam waliullah agar kita mendapat keberkahan dari Allah, keberkahannya para waliullah. Ini karena mungkin malam jadi kita nggak bisa lihat suasana laut. Ini banyak kapal-kapal di situ. Ini pas sekali di pinggir laut dekat. Kayak saya pernah dengar dari beberapa orang, Habib Anis bahkan pernah mengatakan kalau mau nyari walinya Allah itu kebanyakan walinya Allah yang keramat-keramat itu banyak di atas gunung sama di pinggir laut. Nah, ini termasuk makam yang di pinggir laut dan banyak yang di atas gunung. Ya, mereka sebagai haris, penjaga. Mungkin logikanya gunung itu meletus, kalau laut itu bisa tsunami. Ya, mereka itu yang menjaga tempat-tempat yang rawan dengan bencana. Mereka hum amanul ardi. Mereka itu adalah pengaman-pengaman bumi. Ya, kalau bukan karena mereka kalau bukan karena mereka maka bumi ini akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share kebaikan, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.